Dengar dengan baik. Baik. Ya, bagus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baik, yang pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam bentuk virtual Zoom meeting, namun tidak mengurangi semangat kita untuk selalu berbuat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kedua kalinya, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Baik, kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir dalam Zoom meeting ini yang sangat kami hormati, terkhusus, wabil khusus kepada Ibu Kasih kita, Kasih Pai, Kabupaten Sidrap ya, kalau nggak salah. Iya Pak, ya, yang sangat kami hormati. Dan sekali lagi untuk seluruh guru-guru PAI di Kabupaten Sidrap, dan tadi ada yang masuk juga dari Papua, karena kebetulan kita sempat bareng kemarin di Bandung. Ada juga tadi Pak yang dari Bengkulu juga hadir, alhamdulillah. Dan yang lainnya yang mungkin di luar Kabupaten Sidrap yang bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini. Baik, saya ingin kita menghemat waktu. Sekali lagi, visi kita bagaimana guru-guru PAI, khususnya yang ada di Kabupaten Sidrap dan umumnya yang ada di seluruh Indonesia ini, bisa selalu berkembang dan mengikuti perubahan. Karena yang kita ketahui, khususnya di kabupaten saya sendiri, di Lampung, ini memang terkesan guru-guru PAI selama ini yang saya pahami, itu banyak mengalami pandangan yang kurang penuh terkait dengan kompetensi yang kita miliki. Tapi alhamdulillah 5 tahun belakangan ini terus terang saya fokus bersama kawan-kawan untuk bagaimana guru-guru PAI ini bisa benar-benar ada di kalangan kawan-kawan di mapel-mapel lain. Khususnya ketika kegiatan-kegiatan guru PAI harus bisa muncul di sana. Bahkan terus terang saya dengan Pak Rohmat, Ustadz Rohman ini juga kemarin dipertemukan di seluruh perkumpulan guru agama se-Indonesia. Ini menjadi fokus kami bagaimana guru-guru agama ini bisa bersaing dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada di baik tingkat provinsi maupun nasional, yang di situ melibatkan seluruh mata pelajaran. Sedikit saya sampaikan, saya katakan ini tahadus, menceritakan kenikmatan yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, saya pribadi telah merasakan bagaimana ternyata kalau kita mau berbuat, mau berkompetisi dengan mapel lain, kita bisa bahkan lebih unggul dari mereka. Kalau enaknya ngomong gini, kalau mereka mungkin fokusnya di perkara-perkara dunia sajalah, kayak matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kita bisa lebih di sana ternyata. Jadi kita ini sebenarnya tinggal bagaimana meningkatkan kompetensi kita yang sehingganya mapel lain itu bisa simpatik dengan kita. Ini tujuan target kita utama. Dengan begitu, kita akan mempengaruhi bagaimana agama itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi kebijakan yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan di sekolah, itu akan berdampak untuk mapel-mapel lain. Ini yang pertama, karena saya yakin di sini semuanya guru agama. Menindaklanjuti dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kasih tadi. Mohon maaf ada kesalahan saya jalan, jadi suaranya agak keluar. Saya tiba-tiba keluar dan ternyata baru bisa masuk ini. Ya, silakan Pak Ustadz. Oke. Mana HP animal bakti kemana? Jadi gimana Ustadz Rahman? Tadi sudah dimulai Pak Rahman, sudah. Ya, saya lanjut saja Pak Ustadz. Iya, lanjut Pak. Lanjut Pak. Mungkin Pak Rahman di share screen yang materi yang sudah saya kasih kemarin. Oh iya.
Ya. Begitu aja juga. Baik, saya sambil nunggu Pak Rahman bisa share screen, saya ulang lagi. Jadi kurikulum yang sekarang lagi trending, lagi baru di kalangan Kemendikbud, mungkin di kalangan Kementerian Agama ini belum begitu familiar, karena memang di sini juga belum diresmikan dengan permen yang benar-benar kuat. Jadi ada yang disebut dengan kurikulum operasional atau disebut dengan KOPS, kurikulum operasional sekolah penggerak. Yang belakangan ini, yang dulu kita katakan KOS, belakangan ini Pak Menteri, waktu Mas Nadiem, kalau kata-kata kita, Mas Nadiem kemarin dipanggil oleh DPR, bukan kurikulumnya seperti apa, secara spontanitas, meskipun belum dibarengi dengan permen, mengatakan ini namanya kurikulum prototipe. Jadi kurikulum yang dulunya kurikulum operasional sekolah penggerak atau KOS, kemarin belum resmi, tapi sudah disampaikan secara lisan, Pak Nadiem mengatakan ini namanya kurikulum prototipe. Ada yang mengatakan ini kurikulum sebuah opsi atau pilihan yang bisa diambil untuk sekolah-sekolah yang memang sudah siap untuk melaksanakan kurikulum prototipe ini. Satu lagi yang perlu digarisbawahi, ini kurikulum yang dijadikan sebagai opsi pilihan yang bisa diambil oleh sekolah-sekolah yang memang sudah siap melaksanakan kurikulum ini. Ini satu. Yang kedua, jadi kurikulum prototipe ini bisa dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang sudah lolos menjadi sekolah penggerak. Saya ulang lagi, kurikulum prototipe ini di tahun 2021-2022 kemarin itu dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya memang sudah lolos ketika mengikuti seleksi sekolah penggerak. Waalaikumsalam. Bisa dilanjut? Silakan lanjut Pak, silakan lanjut. Mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian supaya kembali lagi kami ingatkan supaya speakernya di mute. Ini Zoom ini menjadi ribut sekali karena ada beberapa teman yang mungkin lupa untuk menonaktifkan speakernya dulu supaya kita bisa mendengarkan materi secara seksama. Sekali lagi kami harap kepada kawan-kawan untuk menonaktifkan speakernya. Oke, silakan lanjut Ustadz Ali. Iya. Dan kemarin ketika Pak Menteri menyampaikan di tahun 2022 dan 2023 tahun ajaran 2022-2023 seluruh sekolah harus sudah menerapkan yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah penggerak atau kurikulum prototipe tadi. Namun sekali lagi kita nggak perlu terlalu takut dengan itu, karena nanti sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum prototipe itu, mohon maaf nih Bu Kasih, itu mereka akan mendapatkan pendampingan dari sekarang yang sudah menjadi sekolah penggerak. Jadi apabila di sekolah Bapak Ibu hari ini, tahun ini, belum terpilih, belum lolos karena itu seleksi, dari kepala sekolah yang diseleksi pada waktu itu untuk menjadi sekolah penggerak, jadi santai saja, nanti ke depan ketika kurikulum itu harus dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, akan diadakan pendampingan, penjelasan terkait dengan kurikulum sekolah operasional sekolah penggerak, dan atau sekarang disebut dengan kurikulum prototipe. Namun semangat kita, semangat saya, semangat Pak Rahman, semangat kawan-kawan, bagaimana sekali lagi guru agama ini nggak ketinggalan. Jadi saat nanti kurikulum prototipe itu dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, guru agama minimal sudah tahu sekilas apa sih kurikulum prototipe itu, dan endingnya nanti dalam pembuatan modul ajar akan seperti apa. Ini minimal sudah tahu terlebih dahulu. Jadi kalau kita boleh sampaikan Bu Kasih, ini disebut dengan curi start aja sebenarnya. Dan nanti apa yang saya sampaikan ini akan diulang lagi juga ketika Bapak Ibu akan melaksanakan kurikulum sekolah penggerak yang nanti sudah ditunjuk oleh Kemendikbud di sekolahnya masing-masing, akan didampingi oleh kawan-kawan yang disebut dengan komite pembelajaran atau disebut dengan pelatih ahli. Jadi apa yang saya sampaikan ini pengenalan terlebih dahulu sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih dulu tahu ketika nanti sudah digelontorkan atau dilaksanakan kurikulum prototipe di sekolah Bapak Ibu. Baik, Pak Rahman, di situ coba buka dulu untuk slide yang pertama, Pak Rahman. Saya ingin sedikit fokus yang tadi.
Oh ya, oke. Ya. Yang ini ya. Ya silakan Pak. Ya. Jadi apapun bentuknya perubahan yang ada dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di negara kita ini tidak akan berdampak apa-apa kalau mindset kita nggak kita rubah. Ini perlu kita garis bawahi. Mohon maaf nih sebelumnya, kita nggak menggurui, tapi ini kenyataan. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita. Baru akan diikuti oleh aktivitas yang lainnya. Sebagus apapun kurikulum, kalau pola pikirnya kita sebagai Dewan Guru nggak mau berubah, maka nggak mungkin gitu akan ada perubahan dalam sekolah kita atau dalam cara mengajar kita. Ini satu poin yang sangat kita harus pegang. Baik, sekarang kita fokus di pengembangan perangkat program sekolah penggerak. Kalau saya akan jelaskan terkait dengan kurikulum prototype secara detail itu, saya sendiri waktu itu butuh waktu 10 hari untuk mendalami itu bersama kawan-kawan. Malam hari ini saya ingin fokus memperkenalkan sekilas, kemudian kita akan bawa kawan-kawan bagaimana menelurkan dalam bentuk bahan ajar, dalam bentuk RPP, kalau sekarang disebut dengan modul ajar. Ini istilah baru. Jadi ketika nanti ada sekolah penggerak, ada kurikulum prototipe, Bapak Ibu jangan bilang lagi RPP. Tapi kita mengatakan disebut dengan modul ajar. Modul ajar dengan modul itu beda. Kalau dulu disebut dengan modul itu bahan-bahan untuk kita kegiatan belajar mengajar. Kalau modul ajar sekarang ini yang disebut dengan perangkat pembelajaran. Oke, next Pak Rahman. Oke, next ini kita singkat aja biar nanti kita banyak didiskusi. Saya sekilas dulu aja menjelaskannya. Oke, di sini ya ini dulu Pak Rahman. Ya, ini dulu. Saya sedikit sangat terinspirasi dengan kata-kata Bob Sadino di sini yang mengatakan jangan menolak perubahan hanya karena Anda takut kehilangan yang telah dimiliki. Karena dengan Anda merendahkan nilai yang bisa Anda capai melalui perubahan itu. Maksudnya gini. Kalau setiap perubahan kita selalu menolaknya, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Sekali lagi, kalau setiap perubahan kita menolaknya, contoh, sekarang ada kurikulum prototype. Bapak Ibu langsung otomatis mengatakan, ini kurikulum apa lagi? Mau diapakan lagi sekolah kita? Mindset kita, pikiran kita sudah ditutup dengan pemikiran-pemikiran yang mengatakan ini apa lagi? Maka nggak akan bisa maju. Maka kita harus siap benar dengan menerima perubahan itu, dan perlu kita pahami, nggak ada perubahan yang tidak menjurus ke dalam kebaikan sebenarnya. Jika kita benar-benar mengambil hikmah dari perubahan itu. Diri kita sendiri bisa seperti ini karena proses perubahan. Dan pendidikan itu adalah proses perubahan. Jadi kalau kita tidak menerima sebuah perubahan, tentunya nggak akan ada proses pendidikan. Dan kata Bob Sadino juga, setiap bertemu dengan orang yang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Maksudnya apa? Ketika kita sudah menolak materi-materi atau sesuatu yang akan kita dapatkan ketika kita bertemu orang baru, kita nggak akan dapat apa-apa ketika kita bertemu dengan orang baru. Kita berlagak bodoh. Semakin kita berlagak bodoh, bukan berlagak bodoh, semakin kita merendah dan merasa kita ini kurang, insya Allah kita akan lebih. Kalau kita ingin mencapai langit katakannya, maka pantulkan diri kita sampai ke dasar tanah. Maka pantulan kita akan sampai ke langit. Itu kata-kata Bob Sadino yang meskipun mungkin mereka bukan orang-orang kita, tapi kata-katanya bisa kita jadikan sebagai bahan untuk motivasi. Oke, lanjut Pak Rahman. Next. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau mau jujur, inilah kondisi pendidikan di negara kita. Kelas kita ini masih mengadopsi atau masih berbentuk kelas sesuai dengan abad 19. Gurunya itu masih abad 20. Tapi siswa kita ini sudah abad 21. Maka ini nggak akan sinkron. Inilah perubahan yang dirancang oleh Mas Menteri, Mas Nadiem itu bagaimana kelasnya, gurunya, siswanya, semuanya benar-benar berada di abad 21. Nah, di sini ditekankan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang mengatakan bahwa kita belajar, kita mendidik, kita melakukan proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Artinya, kalau zaman kita sudah zaman yang seperti ini kondisinya, maka kalau pola-pola mengajar kita sesuai dengan pola lama, maka nggak akan ketemu dan nggak akan sinkron, dan hasilnya pun ya tidak akan memuaskan atau tidak akan maksimal. Oke, next. Keluar lagi ya? Oke, lanjut. Saya sambil sinyalnya hilang-hilang Pak Rahman ya? Ya, ini pertanyaan pemantik kita. Ini kita langsung jurus ke modul ajar Pak Rahman. Nanti kita banyak diskusi. Jadi coba sedikit saya tanya di sini, apa yang Anda ketahui tentang CP? Kemudian yang kedua, pernahkah kita mengembangkan dalam bentuk ATP? Bagaimana keterkaitan antara CP, ATP, dan modul ajar? Kemudian siapa yang wajib mengembangkan ATP dan menyusun modul ajar tersebut? Yang kelima, mengapa perlu menyusun modul ajar? Dan yang keenam, bagaimana cara mengembangkan ATP dan cara menyusun modul ajar? 6 item inilah yang harusnya bisa kita jawab ketika kita belajar pada malam hari ini. Bagaimana kita tahu itu CP, bagaimana kita mengembangkan ATP, kemudian sampai endingnya nanti bagaimana kita bisa menyusun modul ajar atau kalau dulu disebut dengan rencana RPP. Sekarang disebut dengan modul ajar. Oke, next. Ya, next. Nah, di sini sampai detik ini dulu, saya coba ingin diskusi dulu sampai detik ini dan tanyakan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kira-kira dari rekan-rekan guru-guru agama yang hebat di Kabupaten Sidrap ini, mungkin juga Bu Kasih, kalau memang ada yang perlu kita bahas sedikit, 1-2 pertanyaan nggak apa-apa, daripada saya menjelaskan panjang, tapi yang lalu kita hilang, kita review sedikit apa yang perlu ditanyakan atau yang perlu dibahas sebelum kita melanjut ke next materi berikutnya. Ya, serlaut. Jadi siapa tahu rekan-rekan sekalian ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan terkait dengan materi pengantar ini. Artinya ini baru materi pengantar dari Ustadz Ali tentang inti daripada kurikulum prototipe ini. Oke, kawan-kawan sekalian. Mungkin lanjut saja dulu Ustaz Ali, nanti sekalian nanti sekalian di akhir baru kita banyak diskusi ya. Oke, dah next Pak Rahman. Oke. Ini pedoman pembelajaran yang kita lihat dari Keputusan Menteri nomor 172 tahun 2021. Jadi pedoman pembelajaran itu ada 8, mungkin bisa dibaca. Ini nggak begitu signifikan, yang penting tahu aja. Next Pak Rahman. Oke, next saja. Kita cari yang poin yang penting-penting aja Pak Rahman. Takutnya nanti waktunya terlalu malam. Next saja Pak Rahman. Oke, mari kita lihat struktur kurikulum yang ada di kurikulum prototipe. Yang beda ini apa sih sebenarnya? Jadi yang paling mendasar, yang paling beda adalah yang pertama, kalau dulu di kurikulum 2013 itu, siswa ketika dia masuk di kelas 10, langsung dia harus mengikuti peminatan. Mau ke MIPA maupun di IPS. Itu kalau dulu. Kalau sekarang, di kelas 10 itu tidak ada peminatan. Semua masuk dan mendapatkan pelajaran yang sama, maka nggak ada 10 IPA, 10 IPS itu nggak ada. Ini poin yang pertama. Peminatannya di mana? Peminatannya dia di kelas 11-nya. Setelah konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Jadi kembali ke yang dulu. Kalau dulu memang seperti ini, kemudian 2013 kelas 10 langsung peminatan, sekarang di kurikulum prototipe ini peminatan adanya di kelas 11. Kemudian yang kedua yang paling beda lagi, kalau dulu ada disebut dengan di kurikulum 2013 ada mapel IPA dan ada mapel IPS. Kalau sekarang ya langsung disebutkan IPA itu apa aja, IPS itu apa aja. Jadi ada mapel fisika, kimia, sebenarnya hanya istilahnya saja.
nggak ada IPA IPS, adanya langsung mata pelajaran. Kemudian sekarang sudah diperbolehkan sistem blok. Contoh, mapel IPA itu ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, di situ 6 jam. Mau sistem blok umpamanya, ngeblok 1 kali pertemuan 6 jam, tapi semua guru masuk, guru IPA masuk, guru biologi masuk, guru fisika masuk, guru kimia masuk, ngajar bareng, tim teaching kalau dulu, ini sekarang sudah diperbolehkan kembali di kurikulum prototip ini. Tapi ini sifatnya opsional, boleh mengambil ini, boleh mengambil sistem yang contoh umpamanya kayak dulu, 2 jam biologi, 2 jam fisika, 2 jam kimia. Ini yang sedikit menonjol perbedaan. Hal ini nanti akan dikupas lagi ketika Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan dari komite pembelajaran yang sudah melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian untuk struktur kurikulumnya atau kaitannya dengan jam, jadi untuk agama saya fokus ke agama dulu aja lah. Agama tetap mendapatkan 3 jam, tapi asumsinya yang dilaksanakan secara tatap muka dan fokus mengajar kita hanya 2 jam. Yang 1 jam disebut dengan proyek. Jadi kita ditugaskan dalam setiap 1 tahun itu ada 2 proyek yang harus kita laksanakan. Proyek ini kalau yang sudah berjalan selama ini itu dikelompokkan dalam 1 minggu. Jadi tetap kesehariannya mereka tetap mengajar 3 jam agama, tapi nanti di 2 minggu terakhir dalam 1 semester itu dia menggarap proyek. Proyeknya itu apa? Boleh kewirausahaan, boleh berkebinekaan global, boleh Bhinneka Tunggal Ika. Nanti proyek itu diambil dari profil pelajar Pancasila. Ini mungkin istilah baru lagi. Jadi di kurikulum prototip ini ada istilah profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi ending tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kurikulum prototip ini. Bagaimana mewujudkan siswa-siswi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, dan yang terakhir dia kolaboratif. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini harus melekat dalam diri seorang murid, sehingganya ketika itu sudah ada, itu disebut dengan sukses pembelajaran. Artinya ini menguntungkan guru agama. Kenapa? Karena akhlak atau perilaku atau karakter itu menjadi domain dalam penentuan kesuksesan pembelajaran dalam kurikulum prototip ini. Oke, next. Lanjut. Ya, berikutnya mungkin saya akan jelaskan lebih menjurus lagi terkait dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan CP, ATP, TP, kemudian glosarium dan yang lain sebagainya. Pak Rahman, lanjut aja dulu. Ya. Di kameranya CP tadi sudah ya, capaian pembelajaran tadi sudah. Next dulu aja, next. Biar agak nanti di sesi aja. Terus lagi. Ini lagi. Bekas gigi hitam tadi, jam gigi langsung. Nah, di sini. Kawan-kawan, jadi alur tujuan pembelajaran kita ini yang sehingganya nanti akan menolakkan sebuah modul ajar. Yang pertama, harus dipahami bahwa sekarang ini ada yang disebut dengan CP atau capaian pembelajaran. Ya, di situ ada 2 elemen, 3 CP, 4 tujuan, 5 profil, 6 alokasi waktu, 7 kata kunci, yang 8 glosarium. Ini istilah ini mari kita pahami satu persatu. Jadi setiap fase itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Contoh gini, ada fase fase A sampai fase F. Jadi materi entah itu PAI, seluruh mata pelajaran itu sekarang disebut dengan istilah fase. Fase A itu untuk tingkatan kelas 1 SD. Fase B untuk kelas 1, untuk kelas 2 SD. Kemudian lanjut sampai ke fase E itu untuk kelas 10 atau kelas 1. Dan fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12.
Sekali lagi fokus kita di fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA, fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Apa sih maksudnya fase itu? Dari masing-masing fase itu ada disebut dengan CP atau capaian pembelajaran. Sekali lagi, dari masing-masing fase itu, Kementerian Pendidikan itu memberikan namanya CP atau capaian pembelajaran. Kalau dulu mungkin disebut dengan KD. Jadi kalau Bapak Ibu dulu mengenal dengan istilah kompetensi dasar yang sudah ada dari sana, yang kita tidak bisa membuat itu, maka sekarang istilah KD itu diubah menjadi CP, capaian pembelajaran. Cuman kalau KD dulu sudah dibentuk secara detail, diurutkan dan dibentuk dalam susunan 1, 2, 3, tapi kalau CP ini satu paragraf besar yang tugas kita nanti dari satu paragraf CP tadi kita harus membedah menjadi TP atau tujuan pembelajaran yang nanti akan ditelurkan dalam bentuk ATP, alur tujuan pembelajaran. Enaknya ngomong, kalau dulu disebut dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi, kalau sekarang disebut dengan TP atau ATP. Saya ulang lagi, Kementerian membuat CP, yang ini nggak bisa dirubah, ini langsung dari sana, sesuai dengan permen. Dari CP itu kita diminta untuk memecahnya menjadi TP dan ATP. TP itu tujuan pembelajaran, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu masih dipecah dalam bentuk pecahan-pecahan kecil-kecil dalam bentuk umpamanya IPK. Tapi kalau sudah ATP itu sudah diurutkan, mana yang diajarkan pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang sampai di terakhir atau semester terakhir itu sudah dalam bentuk ATP. Tugas kita bagaimana nanti di pembuatan modul ajar itu memecah dari CP, dipecah menjadi TP dan diakhirkan menjadi ATP. Oke, dilihat di situ. Jadi dari CP di situ langsung di TP langsung profil. Sebenarnya di situ ada ATP dulu, alur tujuan pembelajaran agar runtut dulu di situ. Kemudian yang poin kelima itu profil pelajar Pancasila. Jadi dari masing-masing tujuan pembelajaran yang kita buat tadi, dia menjurus ke profil pelajar Pancasila yang mana? Yang 6 tadi, mandirikah, bergotong royokah, berkebinekaan globalkah, atau buka berpikir kritis, atau beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ini setiap kegiatan kita, setiap kita membuat TP tadi harus mengerucut ke profil pelajar Pancasila yang mana. Seperti biasa, setelah itu kita buat alokasi waktu, kata kunci, contoh nih, siswa mampu mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, atau ayat suci Al-Quran surat apa dengan baik dan benar. Itu kata kuncinya apa? Al-Quran umpamanya. Kemudian di situ ada kata-kata glosarium. Glosarium itu sesuatu yang baru bagi siswa, bukan bagi guru. Mungkin bagi guru kata-kata tajwid itu sesuatu yang biasa, tapi kita katakan siswa itu baru dengar istilah tajwid. Maka kata tajwid tadi masuk di kolom glosarium. Apalagi umpamanya tafsir, mungkin kita biasa, tapi siswa mengatakan menurut kita siswa kita ini masih asing dengan kata tafsir. Maka di situ glosariumnya, di situ ada kata-kata tafsir. Ini hanya untuk menekankan bahwa kita perlu menjelaskan lebih detail kata-kata itu kepada siswa. Pak Rahman. Ya, oke. Ya, saya coba kita diskusi dulu sebelum kita melanjutkan. Saya takutnya nanti terlalu banyak saya jelaskan, nanti malah nggak dapat apa-apa, rugi. Saya minta diskusi dulu yang kira-kira masih dibingungkan yang mana gitu Pak Rahman. Oke, kawan-kawan sekalian, itu tadi beberapa penjelasan yang sudah diberikan oleh narasumber kita, Ustadz Ali. Siapa tahu ada yang ingin bertanya terkait dengan kurikulum prototipe ini, kami persilahkan. Silakan. Pak Rahman. Ya, silakan Ibu Fatimah. Ya, silakan Ibu Fatimah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak pemateri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, kebetulan
saya masuk di program guru penggerak masih sementara. Yang kami sudah pelajari di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Cuman kemarin untuk pembuatan pembelajarannya itu masih terkait dengan penerapannya terhadap peserta didik, bagaimana melibatkan peserta didik itu sendiri untuk untuk istilahnya merdeka belajar lah. Cuman untuk pembuatan pembelajaran berdiferensiasinya ini kami masih berpedoman dari kurikulum 2013. Nah, yang saya perhatikan tadi yang Bapak sampaikan di situ tadi yang CP, ATP. Nah, pertanyaannya di sini untuk pembuatan modul ajar nanti apakah berdasarkan seperti itu atau langkah-langkahnya seperti itu? Ya. Dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi di program itu kaitannya dalam yang tadi alurnya itu bagaimana Pak? Kemudian ada juga yang saya dengar penerapan nanti katanya kurikulum ini misalnya pelajaran agama dalam 1 tahun misalnya bisa kita ambil secara bersamaan katanya untuk satu tahun itu enggak seperti sekarang bilang semester 1 per jam begitu. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahman, langsung ditanggapin atau gimana? Halo Pak Rahman. Halo, ya langsung ditanggapi saja. Langsung. Nah, jadi begini Ibu dan yang lainnya mungkin biar kita sama-sama tahu, biar nggak bingung, ada lagi sekolah penggerak, ada lagi guru penggerak, ada lagi pelatih ahli, ada lagi komite pembelajaran. Saya ingin sedikit kenalkan terkait dengan hal itu. Jadi Pak Menteri ini, Mas Menteri Mas Nadiem ini menggelontorkan banyak sekali program yang di tahun ini. Dan program ini masih sifatnya banyak yang uji coba. Ini yang perlu kita pahami. Artinya apa? Ini akan ada pengembangan. Artinya apa yang saya sampaikan hari ini mungkin nanti akan beda di tahun depan. Karena selalu berkembang sekali lagi. Kembali ke tadi. Jadi sekarang ini Mas Nadiem Makarim ada namanya program guru penggerak. Di mana guru penggerak itu direkrut dari atau berdasar di SIM PKB. Maka saya harapkan guru-guru agama ini tidak teledor dengan aplikasi SIM PKB. Jadi mohon rekan-rekan Dewan Guru Agama ini sering membuka SIM PKB karena semua program oleh Kemendikbud karena ada di aplikasi SIM PKB. Jadi kita akan ketinggalan jauh. Contoh sekarang program guru penggerak. Kalau kita nggak masuk SIM PKB, maka kita nggak akan bisa ikut program guru penggerak. Dan antara guru penggerak dan sekolah penggerak ini suatu yang berbeda. Jadi tidak harus yang ikut guru penggerak itu yang sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Ini yang pertama. Dan sekolah penggerak pun tidak harus memiliki guru penggerak. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Tadi kasus dari Bu Fatimah tadi, dia seorang guru penggerak, tapi di sekolahnya bukan sekolah penggerak, belum melaksanakan kurikulum prototipe. Maka Ibu jangan melaksanakan kurikulum prototipe dulu. Ikuti sekolah, di sekolah Bapak Ibu bertugas. Kalau Ibu masih pakai kurikulum 2013 di sekolah Ibu, ya silakan pembuatannya bukan modul ajar dulu, tapi masih RPP. Ketika Ibu nanti membuat modul ajar akan tidak sinkron dengan pimpinan di sekolah Ibu dan nanti akan tidak harmonis lagi. Jadi karena saya sendiri juga barusan selesai kemarin lokakarya yang ke-9 untuk program guru penggerak. Jadi saya tahu benar materi yang ada di guru penggerak itu banyak yang fokus di perubahan mindset, tidak di modul ajar. Jadi sedikit pun tidak menyinggung modul ajar bahkan. Karena memang ini sesuatu yang berbeda. Jadi Ibu Fatimah tadi menyebut masalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi gini, seorang guru penggerak ini seyogyanya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu menerapkan sistem merdeka belajar. Artinya apa?
kita harus menganggap siswa itu sesuatu yang sudah memiliki kompetensi. Jadi guru itu tidak memberikan kompetensi, tapi menyiapkan lahan untuk mengembangkan kompetensi seorang siswa. Maka dari itu, siswa tentunya dari rumah dia memiliki kompetensi yang berbeda. Contoh si A, dia punya kehebatan dalam hal penglihatan. Sehingga ketika dia melihat sesuatu, dia langsung bisa menerjemahkan, langsung bisa menjelaskan apa yang dia lihat. Si B, dia cepat menangkap sesuatu yang dia dengar. Si C, dia melihat juga enggak cepat, mendengar juga enggak cepat. Dia sukanya apa? Dia sukanya membaca sendiri fokus. Lah guru ketika masuk kelas, di sini tidak bisa serta-merta mengajar sesuai dengan keinginan guru tanpa memandang kompetensi yang ada dalam siswa tadi. Makanya guru harus menerapkan disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berbeda, pembelajaran yang menyesuaikan kompetensi anak. Nah, prakteknya adalah ibu atau bapak yang ada di sini ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus selalu membuat kelompok-kelompok dalam kelas tersebut. Tentunya pengelompokan itu berdasarkan kompetensi siswa. Oh, kelompok si A ini paling cepat menangkap pembelajaran jika dia melihat sebuah video. Kelompokkan video, kelompokkan sendiri. Oh, ini sini, ini sana. Lah, ketika kita masuk, yang suka dengan video ya sajikan dengan dalam bentuk video. Yang suka dengan membaca ya sajikan dalam bentuk bacaan. Yang suka dengan mendengar sajikan dalam bentuk pendengaran. Terus bagaimana? Ya ini tugas kita. Maka saya sepribadi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini nggak cocok kalau dilaksanakan di kelas, harus di ruang terbuka. Kalau saya terus terang sering saya bawa ke masjid, dia lebih luas, lebih longgar, ada yang di serambi masjid, ada yang di depan, ada di mana. Tapi kalau nggak memungkinkan bawa ke lokasi di bawah pohon rindang atau di taman bagaimana. Ini ketika kita menjadi guru penggerak harus bisa berekspresi seperti itu. Jadi garis bawahnya Bu Fatimah, Ibu tetap melaksanakan kurikulum 2013 karena sekolahnya melaksanakan itu, tapi nanti ketika ada kegiatan berdiferensiasi, ya laksanakan tetap mengadopsi pakai dengan RPP sebagai perangkat pembelajaran. Dan sekali lagi terpisah antara guru penggerak, sekolah penggerak nanti akan disebut akan dikenal dengan istilah pelatih ahli. Jadi orang yang latih sekolah penggerak itu namanya pelatih ahli. Kemudian di dalam sekolah penggerak itu nanti akan dipilih namanya komite pembelajaran di masing-masing mata pelajaran. Contoh agama, siapa komite pembelajarannya? Si A, fisika, si B, matematika, si C, itu sudah masing-masing. Itu nanti akan Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum prototipe atau sudah mengikuti program sekolah penggerak. Itu Pak Rahman sekilas. Mungkin ada tambahan dari Pak Rahman, ya dipersilakan Pak Rahman. Karena saya yakin Pak Rahman pun sudah tahu ini sebenarnya. Atau Bu Fatimah langsung, gimana Bu Fatimah? Mungkin Pak Rahman sinyalnya masih kurang kondusif. Oke Bu Fatimah, bagaimana dengan pembalik dari Ustadz Ali? Oh iya Pak, terima kasih. Karena kami baru masuk modul 2 Lokakarya yang berapa Ibu? Ya. Lokakarya berapa? Kemarin baru lokakarya keempat. Oh iya. Modulnya sampai modul kedua. Terakhir kemarin. Masih panjang Ibu. Masih panjang. Karena 9 bulan kita kayak orang mengandung pokoknya. Dan Pak Rahman, kawan-kawan kalau bisa upayakan ikut program guru penggerak ini Pak Rahman, karena ke depan ya kepala sekolah akan direkrut dari sini. Ya, kalau bisa ya guru-guru agama ini bisa jadi kepala sekolah lah, bisa membuat perubahan di sekolahnya masing-masing. Sama seperti yang narasumber ini, sisa menantikan SK ini beliau. Jadi di usia yang sangat muda, kelahiran 83. Beliau sudah cakep loh. 86 saya Pak Rahman. 86, maaf 86. Nah. Oke, kawan-kawan sekalian masih ada yang ingin diperjelas lagi terkait dengan ini tadi yang sudah diterangkan kurikulum penggerak ini. Oke, silakan Ibu Neti. Ini Ibu Wakil Sekretaris AGPA ini, Ustaz. Oh iya. Silakan Ibu Neti. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukranillah. Salam kenal dari GPI Sidrap, Bang Ali Kurniawan. Jadi terkait dengan yang dijelaskan tadi, jujur saya tidak sedikit bingung, tapi banyak bingung terkait dengan kurikulum. Harus bingung. Iya, dan memang kita harus bingung. Ini beban belajar. Ini kan kemarin beban belajar itu kan diatur dari Kemendikbud itu, misalnya kayak K13 itu 4 jam pelajaran per minggu untuk K3 untuk SD. Iya. SD. Prototip ini apakah ini masih tetap diatur seperti itu, beban alokasi waktu untuk mata pelajaran setiap pelajaran, apakah itu masih tetap diatur? Kemudian tadi kalau saya tidak salah dengar tadi Bang Ali sempat menjelaskan bahwa itu ada 3 jam, 2 jam itu untuk tatap muka reguler dan 1 jam itu untuk proyek kalau tidak salah. Berarti kalau seperti itu berarti nanti ini itu sudah diatur, apakah itu sudah paten itu bahwa hanya 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran agama atau seperti apa? Jujur kami masih bingung di sini, Bang. Jadi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, baik. Oke, Ustaz Ali, ini jangan sampai setelah kurikulum prototip diterapkan, jangan sampai ada perubahan perubahan alokasi waktu untuk jam pelajaran agama itu. Ya, barangkali Ustaz Ali bisa jelaskan ini. Baik, jadi tadi tingkat SD ya Pak Rahman ya? Itu tadi guru SD. Ya, jadi gini, setiap mata pelajaran ada 1 jam yang harus dia laksanakan untuk melaksanakan proyek, membuat program dalam bentuk proyek. Penerapan ini masing-masing sekolah beda-beda. Kalau di sekolah saya sebagai sekolah penggerak yang telah berjalan kemarin, jadi pembelajaran tetap sesuai dengan jamnya masing-masing. Ya 4 jam ya 4 jam, 3 jam ya 3 jam, sesuai dengan kurikulum 13, nggak ada perubahan. Tapi nanti di akhir, karena proyek ini selama 1 tahun harus dilaksanakan minimal 2 kali. Di akhir dikelompokkan selama 2 minggu, fokus untuk menggarap sebuah proyek ya, yang diikuti oleh seluruh guru mapel. Jadi seluruh guru mapel di 2 minggu ini off untuk kegiatan belajar. Belajar kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, kayak kadang di kelas, yang di situ tujuannya membentuk karakter anak yang fokus bisa membentuk karakter berkebinekaan global. Saya ambil 1 kemarin, berkebinekaan global. Apa yang dia lakukan? 1, dia saling berkolaborasi dengan antar suku, karena berbagai macam suku yang di sekolah kami. Ada juga kolaborasi dengan berbagai macam agama. Bagaimana mereka bisa menerima perbedaan itu? Dengan cara apa? Diskusi segala macam, ini proyek kita kemarin. Kemudian ada yang menerapkan proyeknya kewirausahaan. Bagaimana siswa tersebut dia berbakat untuk berwirausaha. Seperti membuat kue segala macam. Ini seluruh guru selama 2 minggu itu garap ini dalam 1 waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena 3 jamnya atau 4 jamnya kemarin sudah fokus. Enggak diambil 1 jam. Ini ada yang melaksanakan seperti itu. Ada juga guru-guru, setiap guru melaksanakan proyek sendiri-sendiri. Contoh, ketika dia ngajar agama 4 jam, maka dia tatap mukanya di kelas 3 jam, 1 jamnya dia mencicil proyek. Pokoknya proyeknya digarap dalam kurun waktu berapa jam. 1 jam itu buat apa dulu, 1 jam itu buat apa dulu. Ini ada yang seperti itu. Dan detailnya nanti Bapak Ibu, saat nanti sudah dilaksanakan kurikulum sekolah penggerak, ini akan disampaikan juga, akan diadakan diklat juga selama 7 hari untuk garap ini. Jadi kalau sekarang memahamkan dalam waktu 1 jam, 2 jam saya memahamkan, saya nggak akan mungkin bisa. Dan kalau Bapak Ibu sudah bingung, itu berarti saya sudah masuk. Karena berarti sudah ada sesuatu yang sudah masuk, tapi masih campur-campur. Nanti akan spesifiknya nanti ketika lebih panjang lagi waktunya. Jadi Bapak Ibu Siti tadi, jangan khawatir, nanti tetap aman 4 jamnya untuk PAD SD atau 3 jamnya untuk SMA, namun nanti akan disisihkan 2 minggu terakhir sebelum semester atau mungkin di awal semester ini bebas sekolah tersebut melaksanakannya, itu untuk menggarap sebuah proyek yang dilaksanakan bareng-bareng
Atau mungkin nanti kepala sekolah membuat kebijakan, proyeknya dilaksanakan secara mandiri oleh guru mapel masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, jangan takut kurang jam. Karena di Permen berapa saya lupa, Menteri sudah mengatakan bahwasanya jika ada guru yang cair sertifikasinya pada saat kurikulum 2013, kemudian ketika dilaksanakan kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru, kok kemudian jamnya kacau sehingga nggak cair, maka berhak mengajukan ke kementerian bahwa dia wajib dicairkan. Jadi intinya perubahan kurikulum ini tidak akan mengganggu jam sertifikasi Bapak Ibu dan tidak akan mempengaruhi cair tidaknya sertifikasi. Kalau kemarin ketika kurikulum 2013 cair, maka yang kurikulum prototipe ini wajib cair juga dan tidak boleh tidak dicairkan gara-gara kurang jam. Itu Pak Rahman. Saya kira di situ yang jadi trennya itu tadi, tetap dicairkan sertifikasinya. Iya, tetap dicairkan. Karena kan itu kekhawatirannya teman-teman di situ sebenarnya. Makanya. Siapa tahu katanya setelah melakukan perubahan peralihan kurikulum tiba-tiba jam mengajar kami menjadi kurang gimana sertifikasi kan? Ini kan sudah ada penekanannya di situ. Ya, itu tetap harus dicairkan. Kan? Ya. Oke, kawan-kawan sekalian, barangkali masih ada yang hendak ditanyakan lagi. Nah, ini semakin hot kayaknya ini. Oke, masih ada sebelum atau masih ada materi Ustadz Ali yang mau dilanjutkan? Mungkin kita langsung lari ke modul ajar ya, untuk sekilas tahu aja. Modul ajar. Gimana kawan-kawan? Ada yang tanya dulu atau langsung ke modul ajar? Ya, sedikit. Lanjut. Apa itu? Niloka yang napakatupon niloka sa pamani napatupon itong Allah Ta'ala si bawah si mungkinan Allah si Engkau usah di Macaram Mas Tasul nih kan. Oke, saya ingin konfirmasi sedikit. Silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Tapi Pak Ali, bukannya saya pesimis atau apa dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa kurikulum ini terus terang saja baru malam ini saya dapatkan informasinya, kurikulum prototipe. Tentu ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah hasil evaluasi dari penerapan kurikulum 2013 yang selama ini diterapkan pada periode kepemimpinan setiap menteri. Ya. Kira-kira Bang Ali, menurut Bang Ali ini ke depannya seberapa besar kira-kira bahwa kurikulum ini akan bertahan, karena tidak bisa juga dipungkiri bahwa setiap pergantian kepemimpinan kayaknya selalu ingin ada terobosan-terobosan baru, padahal tujuan utama kita dari pembelajaran itu adalah bagaimana memahamkan siswa. Tujuan artinya tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Kira-kira Bang Ali, menurut Bang Ali ini kan artinya kita harus realistis juga kan. Maksudnya 2 tahun ke depan ini kan ada peralihan kepemimpinan lagi. Ya, seperti kemarin kurikulum 2013 belum tuntas selesai. Nah, ada lagi kurikulum baru. Kira-kira bagaimana menurut Bang Ali ini ke depannya? Ya. Terima kasih. Cukup? Jadi kok setiap kali ada pergantian kepemimpinan ada lagi pergantian kurikulum. K13 ini belum tuntas untuk kita pelajari setelah beberapa kali melakukan revisi. 3 kali kayaknya berganti lagi ke kurikulum baru. Gimana kira-kira itu? Baik. Jadi gini, dari Pak siapa tadi, Ustadz siapa? Pak Zulkifli. Ya. Mas Ustadz Zulkifli. Jadi
apa yang Ustadz sampaikan malam hari ini atau Ustadz tanyakan atau Ustadz konfirmasi, itu saya yakin dalam benak semua kawan-kawan pun sama. Ini satu hal yang harus kita pahami. Tapi di awal tadi kita sampaikan, jikalau kita tidak bisa mengikuti perubahan yang ada dalam sebuah proses, maka kita akan tertinggal. Karena mau nggak mau akan selalu ada perubahan. Dan sekarang ini kurikulum prototipe ini sebenarnya tidak beralih dari kurikulum 2013 sebenarnya. Tapi banyak sekali kurikulum 2013 yang ditarik lebih menjurus lagi di pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini kalau di guru penggerak ini akan nyambung ke sana. Jadi bagaimana kurikulum 2013 yang kemarin ini masih sifatnya lepas dari pemikiran siapa, setelah digali oleh Mas Nadiem, ternyata lebih tepatnya kurikulum ini yang 2013 ini dibawa ke pemikirannya tokoh pendidikan awal negara kita disebut dengan Ki Hajar Dewantoro. Yang mana terbukti pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu sudah diserap oleh negara-negara lain, itu terbukti sukses melaksanakan kurikulum itu. Nah, Mas Nadiem ini intinya ingin membawa ke sana. Jadi kalau kita nggak menerima perubahan yang diberikan Mas Nadiem ini, ya kita akan tertinggal nantinya. Sehingga kita acuh, kita nggak ingin mengikuti itu, dan kita nggak akan ikut berkiprah dalam perubahan kurikulum itu sendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi ya mungkin ya kita sendiri sebagai seorang guru agama yang mungkin pesimis, dan ini nggak sedikit Pak yang seperti ini. Banyak sekali, bahkan di sekolah saya ketika saya menyampaikan ini ya mereka pun pertanyaannya mayoritas seperti itu. Ini kurikulum apa lagi? Mau dibawa kemana lagi kita ini? Dan nanti endingnya mau kemana lagi? Ujung-ujungnya nanti bubar ketika ganti menteri. Saya jawab, kalau kita nggak mengikuti ini, kita akan ketinggalan. Maka sebaiknya mau nggak mau kita ikuti pemikiran ini aja, kita pelajari sambil jalan. Kalau ada sesuatu yang masih sama dengan yang kemarin, ya kita laksanakan aja yang sama. Tapi jangan kita nggak mengikuti. Jadi tetap kita sebagai guru agama ini yang saya tekankan kemarin ke kawan-kawan guru agama, jangan sampai kita acuh dengan perubahan ini. Dengan kita acuh dengan perubahan ya kita akan tertinggal. Itu aja sebenarnya kata kuncinya. Karena banyak istilah-istilah yang berbeda di kurikulum prototipe ini yang sebenarnya isinya sama dengan kurikulum 2013. Tapi kalau kita nggak mempelajari itu, orang ngomongin sekarang ini kurikulum prototipe yang seperti ini kan ya kita nggak bisa ngikut ngobrol gitu. Yang sehingganya apa ya kita nggak bisa ikut berkecimpung di dalamnya. Kita nggak bisa ikut berada dalam perubahan itu. Dan perubahan itu lebih baik apa tidak? Ya saya sendiri pribadi yakin setiap perubahan itu harapannya tentunya lebih baik. Karena sudah digodok oleh beberapa profesor, berbagai macam ilmuwan. Kalau toh itu kok nggak lebih baik, mungkin kitanya yang menerima perubahan itu belum tuntas, belum maksimal. Jadi kalau sampai kapan kurikulum itu akan bertahan, ya mungkin kalau sampai berubah menteri nanti ganti lagi, penyempurnaan lagi ya kita ikutin lagi. Ya itu mau nggak mau konsekuensi kita yang ada di bawah seperti ini. Mungkin itu Pak Rahman. Ya. Yang bisa saya sampaikan terkait dengan sampai kapan kita akan bertahan dengan kurikulum ini. Oke, kita kembali ke ini. Jadi langsung di mana ini, Ustaz Ali? Konsep modul ajar ini. Ya, mungkin langsung ke Excel aja, Pak Rahman, di file Excel saya yang langsung ke modul ajar Pak Rahman. Nah ini dulu nggak apa-apa, ini dulu nggak apa-apa. Jadi modul ajar itu minimal bisa mencantumkan 3 poin. Informasi umum. Jadi ini pengganti RPP ya ceritanya di. Iya. Jadi RPP itu sekarang disebut dengan modul ajar. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kurikulum prototipe, kita jangan ngomong RPP lagi, tapi ngomongnya disebut dengan modul ajar. Di mana di modul ajar itu ada 3 komponen yang harus ada di dalamnya: informasi umum, inti, lampiran. Informasi umum ada 6, inti ada 6, lampiran ada 4. Ini nanti bisa dibagilah ke kawan-kawan. Ini apakah ini harus ada semua? Ini opsional.
Umpamanya modul Ya. ajar Bapak Ibu, informasi umumnya hanya ada identitas dan kompetensi awal, ya nggak apa-apa. Ini yang disebut dengan merdeka belajar tadi. Tapi yang paling poin di situ ada tujuan pembelajaran di sesi atau di komponen inti dan ada asesmen di lampiran. Jadi tidak mengikat lagi seperti yang kemarin kan di K13 ada 13 komponen RPP itu yang harus terpenuhi. Sekarang sudah nggak Ini ada tidak mengikat lagi ya? Nggak mengikat. Jadi semua opsi, semua item-item ini adalah bersifat opsional saja sesuai dengan opsional. Ya, betul. Sebenarnya enak, kita lebih dimudahkan. Jadi ini barangkali yang jadi titik intinya bahwa ternyata modul itu ada komponen yang memang diberikan sebagai platformnya, tetapi itu bersifat opsional, tidak mengikat. Ya. Kebutuhan. Oke. Yang ini. Enggak. Oke, itu Ini ya, Mas Ali, ini. Ya, iya, tapi belum muncul ya tempat kita. Oke, ke yang pertama yang saya kasih blok warna, Ustadz Rahman. Ke sheet yang pertama, yang sheet 1. Halo. Ya, itu kan yang kelas 11. Bawah itu ada yang kelas 10. Diklik yang kelas 10 dulu aja. Ya, kelas 10 di ya. bagian yang kelas 10 ya. Ini. Ya, betul. Jadi rekan-rekan, Bu Kasih kalau memang masih ada di sini. Jadi sekali lagi, menteri, kementerian atau Kemendikbud itu memberi kita dalam bentuk CP atau capaian pembelajaran. CP itu di masing-masing fase ada. Fase A untuk kelas 1 SD CP-nya apa ada. Kemudian fase B untuk kelas 2 ada. Sampai dengan fase E untuk kelas 10 fasenya seperti ini. Jadi yang saya tampilkan, yang saya blok kuning ini fase kelas 10 CP-nya itu. Jadi kalau kita baca satu persatu, seluruh paragraf itu sebenarnya gabungan dari masing-masing KD kalau saya lihat. Diramu jadi satu dalam bentuk satu paragraf disebut dengan CP. CP di fase E itu untuk kelas 10. CP di fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Saya ulang lagi. Ini sedikit tahu aja dulu, nanti kalau ada pendalaman lagi akan nyambung. Fase E atau CP di fase E untuk kelas 10, CP di fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Oke, yang tadi Pak Rahman, share screen-nya dibuka. Ya, yang saya blok kuning ini fase untuk kelas 10, fase E. Dari satu paragraf ini bagaimana kita bisa menelurkan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Jadi selama kelas 10, kita ngajar kelas 10, maka target seorang guru bagaimana bisa sukses membawa siswa paham dengan CP yang ada di situ. Makanya dari CP yang satu paragraf yang banyak tersebut dipecah-pecah menjadi tujuan pembelajaran. Oke, naik sedikit Pak Rahman, kita lihat di bawahnya. Saya perlihatkan kolom-kolomnya di situ. Di kolom itu saya sudah buat, di situ ada nomor, ada domain elemen, ada alur capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Itu saya pecah dari CP yang ada di atas itu. Domain atau elemen kita tahu bahwa di setiap tingkatan kita dipecah menjadi 5 elemen atau 5 aspek kalau dulu. 1, aspek Al-Quran hadis. 2, aspek akhlak. 3, aspek fikih atau bisa dibolak-balik. Kemudian aspek akidah dan aspek sejarah atau tarikh. Saya ulang lagi,
Jadi ada 5 aspek dalam 1 tahun pembelajaran, baik di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kalau dulu aspek, sekarang disebut dengan istilah elemen. Elemen Al-Quran hadis, elemen akidah, elemen fikih, elemen apa lagi? Mohon maaf lupa. Akhlak, dan elemen tarikh atau sejarah. Dari CP yang banyak tadi, kita diminta untuk, ya tugas kita ini bukan dari kementerian, kita masing-masing guru-guru itu, bagaimana membedah mana sih yang masuk di elemen Al-Quran, mana sih masuk yang di elemen Al-Aqidah, mana yang masuk di elemen akhlak, elemen fikih, dan elemen tarikh. Dari masing-masing elemen tadi itu, ya, itu kemudian dipecah lagi dalam bentuk tujuan pembelajaran. Ini agak jauh nih. Recording Saya stopped. kan agak kebingungan juga. Gimana? Sampai sini gimana? Jadi dari CP dari kementerian tadi dibedah menjadi tujuan pembelajaran, yang membedah itu kita. CP-nya dalam bentuk 1 paragraf, dibedah dalam bentuk beberapa paragraf terserah. Recording Ya. in progress. Jadi pembedahan itu kita kenal disebut dengan membuat tujuan pembelajaran. Atau enaknya ngomong, kalau dulu membedah dalam bentuk dari KD dibedah dalam bentuk IPK. Cuman mudahnya kalau dulu KD-nya sudah dipecah-pecah. KD 1, KD 2, KD 3. Sekarang rumitnya CP itu dalam satu gelontoran paragraf gabungan dari berbagai macam KD itu. Sampai sini dulu lah Pak Rahman. Gimana, ada pertanyaan enggak kira-kira? Oke. Jadi kawan-kawan sekalian, ini adalah yang warna kuning ini, inilah yang disebut dengan capaian pembelajaran. Ini semua Ustaz Ali. Barangkali bisa dilanjut ini Ustaz. Ya, jadi setelah itu dibentuk dalam bentuk TP dan ATP, kemudian kita membedahnya dalam bentuk pekan jam pelajaran. Jadi untuk mensukseskan yang TP tadi, contoh nih, dari pedahan CP tadi menjadi 10 TP, 10 tujuan pembelajaran. TP1, TP2, TP3, TP4 sampai TP10. Contoh, TP1 dan 2 itu fokus di elemen Al-Quran. TP3 dan 4 fokus di elemen akidah. TP 5-6 fokus di alaq dan lain sebagainya. 9-10 di elemen tarikh atau sejarah. Dari masing-masing TP tadi, untuk menyelesaikan seorang guru bisa menyelesaikan, siswa bisa memahami TP itu butuh berapa jam, itu juga harus ditentukan. TP1, tujuan pembelajaran 1, itu saya butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan, atau 3 jam pembelajaran, atau 1 kali pertemuan, itulah di situ. Kemudian dari TP tersebut, itu kira-kira profil pelajar Pancasila apa yang akan kita ajarkan di sana. Kalau di situ menjelaskan terkait dengan siswa mampu membaca ayat Al-Quran dengan baik benar dengan sesuai dengan tajwid, maka tentunya di situ profil pelajar Pancasilanya berarti beriman dan bertakwa. Contoh, siswa mampu menjaga dirinya sehingga tidak terpengaruh dengan dunia luar. Berarti bagaimana dia mujadah nafs, berarti profil pelajar Pancasilanya apa? Contoh umpamanya dia akhlak mulia. Siswa dapat bergaul di masyarakat dengan baik, berarti profil pelajar Pancasilanya dia berkebinekaan global. Silakan, ada 6 profil pelajar Pancasila yang masing-masing TP tersebut akan menjurus ke profil pelajar Pancasila yang mana. Kemudian di situ ada istilah glosarium atau kata-kata baru. Contoh di situ yang saya buat di situ untuk aspek Al-Quran dengan tujuan pembelajaran seperti itu kata-kata barunya umpamanya makhrijul huruf. Saya berpendapat umpamanya siswa saya di kelas 10 itu masih belum begitu mengenal dengan kata-kata makhrijul huruf. Maka dalam pembedahan ini glosariumnya saya tulis di situ makhrijul huruf.
Tujuannya apa? Saat kita menerapkan kegiatan belajar mengajar nanti, kita memberikan penjelasan kepada siswa bahwa di materi ini ada istilah makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat atau bagaimana kita melafalkan sebuah huruf. Nah, itu kita sampaikan kepada siswa. Ada juga umpamanya dengan istilah kompetensi umpamanya. Apa sih kompetensi? Kita jelaskan kepada siswa hanya untuk penekanan aja. Lah dari pemecahan ini nanti akan kita telurkan dalam bentuk modul ajar. Di tempat saya juga sudah ada di situ yang saya kasih ke Ustadz Rahman untuk modul ajarnya. Jadi setelah ini kita buat nanti ditelurkan, ditarik lagi untuk dibentuk dalam bentuk modul ajar. Di situ sebenarnya modul ajar hanya copy paste dari pemecahan ini sebenarnya. Mungkin contoh modul ajarnya Pak Rahman bisa di share screen yang dari saya. Ya. Ya, cari dulu. Yang Piki ya, Piki atau yang mana? Ya, mungkin yang satu aja, yang elemen Al-Qur'an aja nggak apa-apa. Elemen Piki, tidak Al-Qur'an ini coba. Sebentar dibuka dulu. Hilang-hilang suaranya ya. Tadi sempat masalah jaringan. Tapi kayaknya tidak, yang Word-nya ini tidak bisa. Enggak bisa screen ya. Ya nanti mungkin bisa dibagikan aja Pak Rahman kalau kawan-kawan mau. Dibagi aja contoh modul ajarnya seperti itu yang sudah jadi. Bapak Ibu kalau mau dimodifikasi ya silakan. Kalau memang punya kreatif sendiri ya silakan saat nanti Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum prototipe atau sekolah penggerak. Tapi sekali lagi tenang saja, nanti ketika diterapkan kurikulum sekolah penggerak tetap akan ada pendampingan lanjutan, pendalaman materi lagi, mungkin akan didiklat juga beberapa hari. Tapi sekali lagi minimal guru agama yang ikut hadir dalam Zoom meeting ini sedikit banyak sudah tahu sekilas sehingga nanti bisa ya ecak-ecaknya di sana ikut menjelaskan lah gitu. Jadi ada nilai tersendiri, oh guru agama ini sekarang wah lebih cepat menangkap informasi umpamanya gitu. Itu Pak Rahman mungkin dari saya penyampaian. Kalau mau dibuka diskusi ya monggo. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih muskil perlu dijelaskan Pak Rahman sendiri ya dipersilakan Pak Rahman. Saya kira sudah sangat gamblang sekali. Jadi sebenarnya ini beruntung sekali karena Pak Ali Kurniawan ini menimba pengetahuan tentang kurikulum prototipe ini selama 10 hari ya, Mas Ali ya. Lebih malah Pak Rahman. Saya sampai hampir 2 bulan sebenarnya. Cuman yang fokus untuk sekolah ya 10 hari. Tapi untuk pemateri sampai 2 bulan kemarin di Purwokerto. Dan ini sudah dipaparkan kepada kita, meskipun ini barangkali sebagai bagian dari masih bentuk perkenalan, tetapi paling tidak sudah ada bayangan-bayangan tentang isi kurikulum prototipe itu bagi teman-teman sekalian, sehingga harapannya ketika nanti ini ada sosialisasinya, paling tidak ya kita sudah punya pengetahuan awalnya bahwa seperti ini nanti. Barangkali masih ada, kita berikan lagi 3 pertanyaan karena Ustadz Ali ini sudah kemalaman, belum makan malam juga barangkali. Ingat waktu di hotel ini. Ya oke. Barangkali teman-teman sekalian masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Kami persilakan. Kami Pak Rahman mau tanya. Iya Ibu Betima silakan. Ini Pak menyangkut itu tadi yang CP itu targetnya 1 tahun ya. Yang target itu tadi yang capaian CP-nya tadi itu. Yang di Excel itu ya. Iya. Gimana Ustadz Ali? Ya, jadi CP itu di masing-masing fase beda-beda. Untuk fase E itu CP fase E itu untuk kelas 10. Saya ulang lagi. CP di fase E itu untuk kelas 10 selama 1 tahun.
Tapi CP yang ada di fase F itu untuk 2 tahun, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Tapi makanya beliau ini guru SD loh, Pak. Oh, guru SD. Berarti kalau guru SD fasenya ya. itu di fase A untuk CP-nya untuk kelas 1, masing-masing fase kalau SD itu 1 CP. Fase A ya kelas 1, 1 CP, CP fase A kelas 1, CP fase B kelas 2, fase C kelas 3 terus ada. Tahun di 1 CP. Per tahun. Iya. 1 tahun ya. Jadi nanti kita yang bagi Bu Petimah. Yang mana semester ini ya, mana semester ini kan begitu. Itu maaf implementasinya ada saya dengar ini Pak, katanya bisa digabungkan misalnya mungkin kita totalkan, kita ambil semua dalam waktu yang misalnya dalam 3 bulan kita ambil semua itu materi. Bagaimana itu maksudnya Pak? Ya, jadi gini, mungkin bisa kalau dulu istilahnya sistem SKS Ibu Fatimah. Jadi ada sekolah yang sistem blok. Untuk 3 bulan ini fokus di 5 mata pelajaran umpamanya. Tapi tetap tidak mengurangi jam. Jadi sekolah tersebut mengalokasikan untuk 3 bulan ini 5 mata pelajaran selesai 1 tahun. Maka setelah itu ya free. Mungkin fokus di peningkatan kompetensi yang lainnya tapi nggak tatap muka di dalam kelas. Nanti untuk 3 bulan berikutnya untuk pelajaran yang lain. 3 bulan berikutnya ini bebas. Ini yang disebut dengan merdeka belajar. Sekolah boleh membuat sistem yang seperti ini. Sistem blok, sistem SKS. Kalau ditempuh dalam waktu 3 bulan ditetar terus, nggak diselasa dengan mata pelajaran lain, mungkin hanya 5 mata pelajaran dalam 3 bulan tersebut, itu akan terselesaikan dalam waktu 3 bulan. Besok lagi 3 bulan, ini gurunya bisa, ya itu tadi bisa free setelah 3 bulan. Ini bergantung dengan kebijakan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah yang Bapak Ibu bertugas di dalamnya. Terus ini Pak, penilaiannya kan katanya ada formatif dengan sumatif. Oh ya, belum ke sana tadi ya, lupa saya. Mau ke sana nih Pak Rahman? Di sana. Ya betul. Ya belum. Oke, setelah kita paham modul ajar, jadi dalam kurikulum sekolah penggerak itu ada nilai penilaian atau asesmen, sekali ulang lagi. Kalau dulu ngomongnya penilaian, sekarang ngomongnya sudah ada masuk di kurikulum prototype, ngomongnya kita sudah asesmen. Ada 2 asesmen. Asesmen formatif, asesmen sumatif. Saya ulang lagi, ada 2 asesmen atau 2 penilaian dalam setiap mata pelajaran tersebut. Asesmen formatif, asesmen sumatif. Kemudian asesmen sumatif terbagi menjadi 2. Sumatif lingkup materi, sumatif akhir pembelajaran. Saya ulang lagi, untuk sumatifnya ada 2. Sumatif lingkup materi, sumatif akhir pembelajaran. Oke, saya sekarang sinkronkan di yang sudah berlalu. Kalau dulu ada penilaian harian atau PH di setiap KD yang sudah kita ajarkan, kalau sekarang PH tersebut istilahnya asesmen formatif. Contoh, asesmen formatif 1, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan tujuan pembelajaran 1. Kemudian asesmen formatif 2 dilaksanakan ketika sudah melaksanakan tujuan pembelajaran 2. Dan asesmen formatif itu berdasarkan berapa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat pecah dari CP yang sudah ditentukan. Makanya setiap guru itu beda-beda. Guru A dari CP itu dibedah menjadi 5 tujuan pembelajaran. Guru B 8, guru C 9 ini bebas. Tapi di kabupaten kami akan membuat kesepakatan, mungkin bisa ditiru di Sidrap juga, di MGMP atau KKG silakan dibuat kesepakatan bahwa CP ini dibuat menjadi 10 TP, ya silakan, boleh. Karena mungkin dalam satu kabupaten dengan kondisi siswa yang sama. Tapi kalau di luar kabupaten kayaknya beda, nggak bisa dipaksakan. Jadi asesmen formatif itu disebutnya kalau dulu penilaian harian. Kemudian asesmen sumatif lingkup materi itu kalau dulu mengatakan oleh penilaian
penilaian harian mengadakan penilaian, maka penilaian disebut dengan asesmen sumatif lingkup materi. Kenapa? Satu lingkup materi dalam satu elemen tapi beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran itu selesai di akhir semester, maka disebut dengan asesmen akhir semester. Kalau dulu disebut dengan penilaian akhir semester. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Apakah sistem ini tidak lagi diadopsi di asesmen di kurikulum prototipe ini? Ya, jadi sampai detik ini sejauh saya mempelajari baik di Dapodik maupun di e-rapot itu memang belum memunculkan bagaimana mencari nilai sikap. Tapi kawan-kawan, untuk penilaian sikapnya diambil kayak penilaian sikap yang ada di kurikulum 2013. Ya, dengan melakukan diagnostik ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosa siswa-siswa, oh si A secara pengamatan guru sikapnya kurang bagus, maka dia mendapatkan nilai mungkin C, kemudian mungkin B. Tapi kalau dulu ketika siswa mendapatkan nilai C di pelajaran agama, maka dia otomatis tidak naik kelas. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, nggak ada. Jadi mau C semua ya nggak masalah. Dan satu kali lagi, sekarang nggak ada istilah KKM. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menentukan KKM itu secara pribadi, Ibu atau Bapak sebagai seorang guru, contoh, saya ngajar agama ini standar saya akan saya jadikan dia tuh lulus ketika dia mendapatkan nilai 76. Itu hanya berdasarkan penilaian Bapak Ibu. Jadi sekolah tidak ada penentuan KKM. Sampai detik itu seperti itu. Tapi sekali lagi ini perubahannya begitu pesat. Jika nanti 1 tahun lagi akan ada KKM karena melihat mengevaluasi dengan tidak adanya KKM di Kusarut Marut, ya kita nggak tahu. Ini selalu ada perubahan, gitu aja. Tapi sekarang ini nggak ada namanya KKM. Yang ada ketidaktuntasan barangkali. Ya, yang ada ya tinggal Bapak Ibu mau menaikkan anak tersebut apa tidak, gitu aja. Kalau menurut Bapak Ibu, oh ini nggak bisa naik kelas ya, nggak naik kelas. Nanti naik kelasnya siswa tersebut berdasarkan penilaian dari Bapak Ibu yang tahu di lapangan. Nilai dia 60, tapi dia bagus, mau dinaikkan ya silakan. Ini sekarang ini yang berlaku. Tapi nggak tahu nanti semester depan mau ada seperti apa ya, kita sekali lagi kurang tahu. Dan sekali lagi kurikulum ini akan diresmikan di 2024. Jadi tahun-tahun ini masih bagaimana banyak mengevaluasi mana yang kurang akan dipenuhin oleh Mas Menteri sebelum diketok palu menjadi kurikulum apa nanti ketika di tahun 2024. Ya, oke. Penilaian juga sudah. Saya pikir sudah lengkap ini, mulai dari pengenalan sampai kepada kontennya. Sampai kepada penilaian kawan-kawan sekalian. Saya cuma ingin mengatakan begini. Benar apa yang dikatakan oleh narasumber kita bahwa untuk bisa memaparkan secara gamblang tentang kurikulum prototipe ini rasa-rasanya mustahil hanya dalam waktu lebih dari 1 jam ini seperti yang kita lakukan sekarang. Tetapi paling tidak, sekali lagi kawan-kawan sekalian, guru PAI di Kabupaten Sidrap selangkah bahkan mungkin 3 langkah lebih maju dari guru-guru lainnya, karena sosialisasi kurikulum prototipe ini masih ada di seputaran wilayah Jawa ke sana kan. Untuk wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu belum ada. Tetapi alhamdulillah pada malam hari ini guru-guru PAI Kabupaten Sidrap melalui Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Sidrap difasilitasi oleh Matinulu Institute yang memiliki podcast ini. Paling tidak dengan fasilitas itu kita memiliki pengetahuan yang sifatnya mendasar, yang sudah bisa kita jadikan sebagai landasan untuk bisa memperdalam. Saya pikir Ustaz Ali, pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir, karena setelah ini saya yakin
akan banyak teman-teman yang akan berusaha untuk mendapatkan nomor kontaknya Ustaz Ali untuk menjadikan masih ada. Ternyata Ibu Neti masih ada, Ustaz. Oke, silakan Bu Neti sebelum kita tutup. Terakhir. Iya. Jadi sepertinya begini Ustaz, katakanlah ada sekolah siap, apakah itu sekolah penggerak misalnya yang siap untuk melaksanakan mencoba kurikulum prototip. Maaf, suaranya kurang bisa diterima kayaknya ya. Diulang lagi Bu suaranya Bu. Bu Net Surata. Iya, sorry. Ini Ustadz, sekiranya misalnya ada sekolah penggerak atau ada sekolah yang ingin mencoba untuk menerapkan kurikulum prototip ini, kira-kira sudah lengkap semua buku teksnya atau modul ajarnya kah yang bisa di mana kira-kira bisa kita dapatkan itu? Apakah mungkin ada secara digital atau bagaimana? Ujian kan di sekolah kita ini kurikulum prototip untuk 2021 ini misalnya sudah lengkap buku teksnya apanya. Kan itu berarti kita sudah pakai lagi buku teks yang lama, buku ajarnya. Iya. Barangkali saya pertajam ini pertanyaannya Bu Neti Ustaz Ali. Ini kan misalnya, mohon maaf Bu Neti, barangkali bisa di-mute dulu. Misalnya saja, ini kan sekolah saat ini mereka sudah menggunakan buku-buku K13. Tiba-tiba ada perubahan kurikulum, ini kan berimbas akan munculnya lagi buku-buku bahan ajar baru, kan gitu. Jadi bagaimana dengan buku-buku lama ini? Apakah masih bisa tetap terpakai meskipun kurikulumnya adalah kurikulum baru, kan seperti itu? Ya. Jadi gini, langsung Pak Ustadz Rahman. Ya, silakan. Ya. Jadi gini, satu hal lagi yang perlu kita pahami Bapak Ibu, ini yang menjadi kelemahan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Dan saya nggak mau guru agama masuk di dalamnya. Apa itu? Kita tidak boleh mengajar patokannya dengan buku pembelajaran. Maka ini kita akan terkekang dengan itu. Jadi buku yang sekarang Bapak Ibu ada, mungkin di perpustakaan ada, itu hanya satu bagian dari bahan ajar. Bukan menjadi referensi utama saat Bapak Ibu mengajar. Yang menjadi referensi apa? Yang menjadi referensi yaitu tujuan pembelajaran. Maka ketika Bapak Ibu sudah menjadikan tujuan pembelajaran itu sebagai target utama, sumbernya dari mana? Mau dari buku K13, mau dari buku sekolah penggerak, mau dari buku KTSP, ini sudah bebas, lepas dari situ. Jadi nggak ada buku yang tidak terpakai lagi. Mungkin susunan babnya akan berbeda. Contoh, terkait dengan mujadah an-nafs kalau di tingkat SMA, itu dia ada di pembelajaran yang pertama. Tapi di buku itu yang ketiga, ya nggak masalah. Tetap kita ambil buku itu, kita pakai, tapi mungkin susunan babnya akan berbeda. Dan cara ngajar kita jangan mengurutkan dari bab yang ada di buku Bapak Ibu, karena itu akan berbenturan dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam modul ajar. Tapi bagaimana buku itu hanya menyesuaikan dengan kita, jangan kita menyesuaikan dengan buku. Modul ajarnya belajar tentang ini, kita cari buku referensi yang ada dalam perpustakaan atau di kurikulum 13 kah, di KTSP kah yang sinkron dengan tujuan pembelajaran. Jadi sekali lagi Bu Neti, bagaimana dengan guru buku kurikulum 13 tetap dipakai, karena nanti bab-babnya pun akan ada di sana, tapi tidak berurutan bab 1, bab 2 sampai bab terakhir, dan kita sekali lagi jangan ngajar berdasarkan urutan bab. Jadi modul ajarnya di mana kita bisa dapat Ustaz? Ya, untuk modul ajar, Ibu tingkat SMA apa tingkat SD atau SMP? SD. Jadi modul ajar untuk sekarang ini ya masih berupa kreativitas guru-guru tersebut. Bu, Ibu, Bapak mungkin kalau cari di website, cari di download ya mungkin belum ada karena belum yang mau ngupload. Iya, itu tadi maksudnya
maksudnya kita sudah siap untuk melaksanakan kurikulum prototipe itu, kita bisa dapatkan modul ajar itu di mana supaya kita bisa. Ya itu nggak akan bisa, Ibu. Ibu harus membuatnya. Makanya nanti ketika sekolah Ibu menerapkan kurikulum sekolah penggerak atau prototipe tadi, pasti akan ada pembinaan untuk membuatnya. Saya kalau tingkat SMA kelas 10 dan kelas 11 saya udah punya. Bisa saya sudah share ke Pak Rahman, mungkin Pak Rahman bisa bagi-bagi di Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap itu provinsinya mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan ya. Mungkin di Sulawesi Selatan sana di kalangan MGMP atau di kalangan kelompok-kelompok AKPAI, silakan dibagi aja yang punya saya itu bebas. Tapi yang SD saya belum buat karena saya nggak ngajar di sana. Dan nanti sekali lagi Ibu akan dibimbing untuk membuat itu saat sekolah Ibu menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Jadi siap-siap saja Bu, nanti kalau sekolah tak jadi sekolah penggerak akan. Sekolah penggerak mudah-mudahan ini. Ini kan tanggal 15 ada pendaftaran ya, mudah-mudahan kita bisa masuk semua. Enggak, kalau sekolah penggerak alhamdulillah lolos tahun ini. Oh lolos. Ya, nanti akan ada bimbingan Ibu. Akan ada bimbingan nanti. Ibu akan dipanggil juga untuk mengikuti bimbingan. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya cari-cari tadi Pak Ketua AKPAI ini kayaknya belum muncul ini. Pak Ketua AKPAI. Oke, sebelum kita tutup, Pak Ketua AKPAI mohon muncul dulu kalau kan tidak ada. Kak Budi. Oke. Tadi Ibu yang mengawali, kami minta Ibu memberikan closing statement, Ibu kasih tentang kegiatan ini sebelum kita menutup. Sekali lagi kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Baik. Halo Ibu. Halo, iya. Jelas? Silakan Bu. Oh iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah tentunya kita warga Kementerian Agama khususnya teman-teman guru GPAI sangat bersyukur malam ini mendapat materi terkait dengan kurikulum prototipe. Artinya mereka sudah punya bekal meskipun mungkin bahwa waktu ini sangat sempit dalam hanya beberapa jam, tetapi saya pikir ini sangat berarti buat guru-guru GPAI. Mungkin intinya seperti ini bahwa guru-guru GPAI khususnya di Kabupaten Sidrap benar-benar harus bekerja ekstra untuk bagaimana memberlakukan kurikulum ini. Nanti bukan hanya merdeka belajar, tapi merdeka mengajar. Artinya guru-guru harus menyusun program-program bagaimana mencapai CP tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali. Jadi memang butuh waktu ekstra teman-teman untuk menganalisa program-program yang ingin dicapai. Alhamdulillah saya sebenarnya setuju dengan cara ini dalam artian seperti ini bahwa apa yang ingin dicapai itu diserahkan kepada guru, apa masing-masing di daerah untuk yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing, sehingga memang benar-benar kemampuan guru harus diasah melalui pendampingan. Semoga nanti sekolah atau guru-guru yang lolos masuk sekolah penggerak sehingga kurikulum ini bisa diberlakukan di Sidrap. Ya, itu terima kasih Bapak Ali Kurniawan atas materi. Sama-sama Ibu. Ya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan nanti GPAI Sidrap. Tidak mungkin ada hal-hal yang. Insya Allah main ke sana Insya Allah Ibu. Iya, alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Iya, Insya Allah siap. Kapanpun Pak Ali kalau ditugaskan ke sana, saya Insya Allah kalau yang Pak Rahman lah nanti biar kita ketemu di sana di AKPAI lah di sana. Iya. Iya, intinya bahwa teman-teman GPAI khususnya di Sidrap, mari tetap semangat menyusun pembelajaran untuk masuk kurikulum prototipe ini dengan membekali diri bagaimana merumuskan CP nanti ini bisa tercapai sehingga
pencapaian tujuan pendidikan untuk mewujudkan siswa-siswi yang berkarakter insya Allah bisa terwujud, dan peningkatan mutu pendidikan agama khususnya di Sidrap bisa terwujud dengan keuletan dan tetap semangat dari GPAI Sidrap. Itu yang mungkin Pak Rahman kami sampaikan. Kawan-kawan sekalian, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku inisiator dalam acara ini sekaligus atas nama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, atas nama Mati Nurul Institute, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Kurniawan, Adinda Ali Kurniawan, atas waktu, pikiran, yang ilmu yang telah beliau bagikan kepada kita untuk malam hari ini. Semoga Ustadz Ali tetap dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dilipati kebahagiaan. Dan satu yang saya tunggu, SK menjadi kepala sekolah. Insya Allah. Ya, insya Allah minggu ini insya Allah. Dengan moderatornya nanti. Insya Allah. Jadi ini nanti kawan-kawan sekalian, salah satu kepala sekolah yang mungkin masuk dalam kategori termuda. Bayangkan kelahiran 86. Masya Allah. Kelahiran 86. Iya. Dan beliau memang waktu kami pelatihan di Bandung itu, saya satu kelas, bahkan satu kelompok dengan beliau. Saya banyak belajar tentang kurikulum prototipe ini. Saya banyak sharing pengetahuan. Dan satu kata yang pas untuk beliau. Beliau adalah anak muda yang luar biasa memang. Saya pikir cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan terus berlanjut. Ustadz Ali jangan pernah bosan-bosan menerima kami, teman-teman dari Sidrap, secara khusus ketika ada yang hendak dikoordinasikan. Saya pikir cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Minallahil musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.